Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur kami oleh karena kesempatan ini Tuhan beri bagi kami untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, segenap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mohon Tuhan berkati, singkapkan kebenaran firman-Mu bagi mereka, demikian juga mohon pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 dan dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yang berikut di dalam surat Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dan saya akan bacakan sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, dan firman Tuhan hari ini dibawa tema pemulihan melalui kebangkitan Kristus. Sekali lagi, pemulihan melalui kebangkitan Kristus. Kita baru saja minggu lalu merayakan Paskah, yang mana kita rayakan di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Pertanyaan yang untuk kita renungkan, sudah berapa kali Anda dan saya merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan? Apakah yang diharapkan terjadi dalam hidup kita melalui kebangkitan Kristus? Rasul Petrus yang pernah beberapa kali gagal mempertahankan hidupnya sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, di hari tuanya mengingatkan pembaca suratnya yang pertama yang tadi baru saja saya baca, dan juga kita sekalian, yaitu orang-orang percaya pilihan Tuhan sebagai berikut. Di dalam ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi sorga bagi kamu. Melalui tulisan ini, Petrus ingin agar setiap orang mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus, agar terjadi pemulihan dalam hidup kita, khusus dalam hubungan kita baik dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan juga di dalam pelayanan kita di dunia ini. Kita tentu kenal siapa Petrus sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus. Banyak referensi dalam ayat Alkitab yang mencatat setiap tindakan daripada Simon Petrus. Saya tertarik ketika pertama kali Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus, kemudian memanggil dia supaya perahunya digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar begitu banyak orang yang hadir pada saat itu. Kemudian Simon Petrus yang membawa perahunya, Tuhan Yesus naik dan mengajarkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Kemudian Tuhan perintahkan supaya Simon Petrus mendayung perahunya sedikit agak ke dalam, ya, agak maju masuk ke dalam untuk menebarkan jala. Tetapi saat itu Petrus berkata, Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari ikan dan tidak dapat sesuatu apapun. Tetapi oleh karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya. Setelah itu Petrus berdayung agak ke dalam, membuang pukatnya, mendapatkan sebanyak ikan. Kemudian Petrus memandang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Tetapi bagian yang lain juga kita mengingat bagaimana jawaban yang diberikan oleh Petrus begitu luar biasa. Respon daripada Petrus terhadap setiap persoalan, tantangan yang ketika dilemparkan. Contohnya Petrus yang demikian mengasihi Tuhan, bahkan yang mau mati untuk Kristus. Dia berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau, yang dicatat oleh Lukas di dalam pasal 22 ayat yang ke-33. Ternyata begitu pengecut dan lemah hingga sampai 3 kali Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Bukankah dalam hidup kita sering melakukan penyangkalan yang serupa sekalipun tak sama sebagai orang percaya pilihan Tuhan? Karena tekanan lingkungan dan keluarga, karir, pelayanan, serba beratnya tantangan hidup, goncangan, penderitaan. Dengan sadar atau tidak, kita gagal menyatakan iman kita dalam Kristus sebagai suatu kesaksian di tengah dunia dan masyarakat, di keluarga, pekerjaan, kampus, lingkungan sekitar, bahkan gereja di mana kita berjemaat, tidak melihat tindakan dan ucapan kita bahwa kita adalah orang-orang percaya pilihan Tuhan. Tindakan dan ucapan kita bukan saja tidak sesuai dengan kebenaran yang kita tahu, bahkan lebih celaka lagi, tindakan dan ucapan kita lebih brutal dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tindakan dan ucapan yang tidak mau dilakukan orang-orang tidak percaya, malah dengan berani, tanpa takut dan malu kita lakukan itu. Tindakan dan ucapan kita tidak lagi menyatakan kerendahan hati, kebaikan, keadilan, serta kekudusan Tuhan. Yang ditonjolkan hanyalah kemanusiaan kita yang tidak dikontrol dan tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Tindakan dan ucapan kita tidak lagi menyatakan kasih Kristus yang tanpa syarat, tanpa menuntut, tanpa menghakimi, dan tidak berubah. Tetapi kebencian yang tidak dapat disembunyikan lagi, sungguh tragis memang. Namun itulah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Semoga Tuhan mengampuni, mengasihi dan memulihkan kita yang telah gagal ini.
seperti yang telah dilakukan Tuhan terhadap Petrus di hari kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kebangkitan Kristus, dari sekian kali penampakan, setelah kebangkitannya, tercatat 2 kali Yesus menampakkan diri dan mengadakan percakapan khusus dengan Petrus. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus mencatat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada rasul-rasulnya. Dalam penampakan tersebut, kita tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut apa saja yang dipercakapkan Yesus dengan Kefas atau Petrus ketika itu. Namun dari catatan Rasul Yohanes di akhir, yang tadi baru saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24, kita tahu bahwa Yesus telah melakukan percakapan pribadi dan intim dengan Petrus untuk memulihkannya. Yang menarik dari percakapan tersebut, Yesus sama sekali tidak menegur Petrus atau mengingatkan Petrus akan kegagalannya dengan menyangkali Yesus. Dia tidak berkata kepadanya, "Benar kan Simon? Aku ingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pada malam itu saat aku ditangkap. Ayo ngaku dosa, menyesal dulu, baru aku mau memulihkanmu." Sebelum Petrus mengaku dosa dan minta ampun, Yesus telah mengampuninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sungguh adalah Allah yang sejati, yang mengampuni dan melupakan, forgive and forget, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Jadi bersyukurlah kita mempunyai Tuhan yang demikian pengasih. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang pendendam dan suka menyimpan kesalahan, mengorek-ngorek kesalahan kita seperti polisi yang menginterogasi seorang penjahat. Yesus tidaklah demikian, malah sebaliknya, dengan penuh pengertian dan kasih Dia menggugah kembali kasih Petrus kepadanya dengan 3 kali menanyakan apakah Petrus mengasihi dia. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Namun jikalau pertanyaan tersebut ditujukan kepada diri saya, jangankan sampai 3 kali, sekali saja ditanya, pasti saya sudah menangis, karena pertanyaan yang tentu diucapkan dengan nada yang lembut tersebut begitu menyentuh dan menggugah hati nurani kita, supaya percaya kembali kepada Tuhan. Saya percaya Petrus pun menjawab dengan suara bergetar, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Setelah 3 kali ditanya dan 3 kali menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan, maka tanpa lagi Yesus berkata kepada Petrus,
gembalakanlah domba-dombaku. Itulah pemulihan. Itulah pemulihan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekan serta umatnya dikembalikan. Kesalahan diampuni, kegagalan dilupakan, tugas serta jawab dipulihkan, bahkan tanggung jawab diserahkan oleh Tuhan kepada Petrus. Maka tidaklah heran di hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu, dengan gagah berani tanpa gentar Petrus memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakutinya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan setelah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 32, 33 dan 36. Bahkan ketika dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak memberitakan Yesus dengan tegas tanpa tanggung-tanggung, Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Silahkan kamu putuskan kepada siapa kamu harus putuskan itu. Silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Itulah Petrus yang dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Dari seorang yang pengecut menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri menjadi rasul yang merupakan diri sendiri, namun mengutamakan keselamatan orang banyak. Dari seorang yang sering berbicara karena dorongan emosi menjadi pengkhotbah yang berbicara atas dorongan dan kuasa Roh Kudus. Dalam merayakan Paskah yang lalu, yang baru saja kita rayakan minggu lalu, yang penting bagi kita bukan sudah berapa kali Anda dan saya merayakannya, namun pertanyaannya, sudahkah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan melalui kuasa kebangkitan Kristus? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita jawab. Karena sebagaimana kehidupan Petrus yang setelah dipulihkan oleh Tuhan memberi tanggung jawab untuk dia menjalankan apa yang Tuhan percayakan, maka kalau Anda dan saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari pelihara hubungan kita dengan Tuhan dan jalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Kiranya oleh anugerah Tuhan menolong dan memulihkan kita untuk melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dimanapun, apapun profesi kita, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai rekan-rekan majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, keluarga besar, mari kita jalankan tanggung jawab kita. Karena apa? Biarlah dasar, landasan keyakinan bahwa kebangkitan Kristus sudah memulihkan hidup kita, dan pemulihan yang Tuhan lakukan
adalah supaya kita melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh belajar dari seorang Petrus, bagaimana kehidupan dia sebelum Kristus bangkit. Dan kami melihat bagaimana setelah Kristus bangkit, memulihkan hidupnya, dan Tuhan memberikan tanggung jawab, dan melalui pelayanan yang dilakukan, begitu banyak orang mengaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang dulunya Simon Petrus sendiri pernah menyangkal. Tuhan, ampuni kami kalau dalam hidup kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami menyangkal Engkau. Tuhan, pulihkan hidup kami, pimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami masing-masing, apapun profesi kami dan dalam keadaan apapun. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Pemulih, Pemilik hidup kami sudah berdoa pada Bapa di sorga. Amin.